Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, shalom. Selamat pagi saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini kita semua boleh berjumpa dalam rumah Tuhan. Selalu saya katakan tidak ada tempat yang lebih baik daripada rumah Tuhan. Mengapa? Karena dalam rumah Tuhan ada hadirat Tuhan. Dalam rumah Tuhan, Tuhan melawat dan memulihkan setiap kita. Sehingga pemazmur berkata, satu hari di pelataran rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Wow, luar biasa karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baik saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita selamat bukan karena kebaikan kita, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita harus punya perilaku yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini saya akan mengangkat satu topik yang mungkin jarang dibahas. Tentang mengalahkan satu penyakit yang seringkali kita miliki. Dan penyakit itu bernama roh suka mengkritik. Ini penyakit. Dan kalau kita tidak mengalahkan penyakit ini, maka kita sulit memiliki perilaku yang baik. Sulit memiliki good behavior. Dan judul firman Tuhan pada pagi ini adalah mengalahkan roh suka mengkritik. Kalau di sini ada kata roh, saudara jangan salah paham, saya tidak sedang khotbah tentang spiritisme, okultisme, atau tentang alam roh dan kuasa kegelapan. Yang saya maksud roh di sini adalah semangat, mengalahkan semangat suka mengkritik. Saudara-saudara, satu kali ada sepasang suami istri yang baru saja pindah rumah. Suami istri ini menempati rumah yang baru dan satu pagi suami istri ini punya kebiasaan suka makan pagi, breakfast bersama. Dan pagi itu di meja makan mereka ngobrol suami istri dan kemudian sang istri melihat ke tetangga. Lewat kaca jendela rumahnya melihat ke tetangga yang sedang menjemur pakaian. Lalu si istri berkomentar bernada mengkritik. Si istri berkata, "Pah, tuh lihat, tetangga di sebelah itu gak bisa nyuci baju ya. Baju yang masih kotor itu udah dijemur, itu hasil cuciannya. Padahal masih kotor." Itu kata-kata komentar dari sang istri. Keesokan harinya ketika mereka makan pagi bersama, seperti biasa, si istri melihat ke tetangga sebelah lewat kaca jendelanya dan lagi-lagi berkomentar, "Tuh Pak, tetangga lagi jemur baju lagi tuh. Jangan-jangan dia nyucinya gak pakai sabun, deterjen atau apa saudaraku. Makanya masih kotor udah dijemur." Tiap hari seperti itu. Komentar yang bernada kritik dari sang istri. Tapi suatu pagi saudara-saudara, seperti biasa mereka makan breakfast pagi bersama. Dan istri itu melihat ke tetangga sebelah yang lagi menjemur baju. Dan tiba-tiba si istri berkata begini, "Pak, pagi ini beda. Pagi ini saya lihat hasil jemurannya udah bersih, cemerlang. Pasti tetangga sebelah itu udah belajar bagaimana mencuci baju dengan baik." Apa reaksi dari sang suami? Si suami senyum-senyum kecil lalu berkata, "Ya jelas dong mah, tadi pagi semua kaca jendela udah saya cuci bersih," katanya. "Makanya mama sekarang lihat ke tetangga, pasti cuciannya bersih." Saudara, dari cerita ini yang kita tangkap apa? Problemnya ada di mana? Problemnya bukan cucian tetangga, tapi problemnya adalah kaca jendela. Tahukah saudara bahwa seringkali ketika kita mengkritik orang lain, menghakimi orang lain, ternyata problemnya bukan pada orang di sekitar kita, tetapi problemnya adalah ada pada diri kita sendiri. Karena kita kena polusi, kaca jendela kita kotor dan perlu dibersihkan. Dalam kisah yang lain diceritakan ada seorang bapak yang lagi nyetir mobil saudara-saudara. Dan tiba-tiba mobil si bapak ditabrak dari belakang. Si bapak berhenti dan marah luar biasa. Si bapak keluar dari mobilnya
Dia mau maki-maki itu orang yang nabrak mobilnya dari belakang. Yang nabrak mobilnya itu keluar seorang wanita, saudara. Langsung wanita disemprot sama si bapak. Ibu, belajar nyetir yang benar ya. Tahu nggak ibu? Ibu adalah orang keempat yang nabrak mobil saya pagi ini. Nah, banyak yang ketawa, banyak yang diam, ada apa nih? Saya mau tanya, pagi-pagi aja itu bapak udah ditabrak berapa kali? 4 kali. Saudara berpikir, kira-kira yang bermasalah soal nyetir siapa kira-kira? Ibu yang nabrak sebagai orang keempat yang nabrak, atau jangan-jangan si bapak yang nggak bisa nyetir? Sehingga pagi aja udah ditabrak 4 kali, saudara. Nah, saudara, seringkali kita melakukan kritik, menghakimi orang lain, padahal sebenarnya penyakitnya ada pada diri kita. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas firman Tuhan ini, coba kita baca Matius pasal 7, ayat 1 sampai dengan yang kedua. Matius pasal 7, ayat 1 sampai dengan yang kedua, saya ingin mengajak setiap kita membaca bersama-sama ayat ini. Semua siap ya? Kita baca dengan suara yang keras ayat emas kita. 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi firman Tuhan dengan jelas memerintahkan kepada kita, jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Orang yang suka menghakimi, mengkritik itu seringkali akhirnya dikritik dan dihakimi juga. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Jadi kalau saudara menghakimi orang lain dengan satu standar yang sama akan diberikan kepada saudara. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita seringkali kalau menghakimi orang dengan ukuran yang tinggi, dengan standar yang tinggi. Tapi kalau nilai diri sendiri, standarnya direndahin. Itu tidak akan terjadi. Karena seperti saudara menghakimi orang lain dengan standar yang tinggi, Alkitab berkata seperti itulah saudara akan dihakimi. Nah, mengkritik secara negatif, saya tambahin mengkritik secara negatif karena ada orang yang bilang mengkritik kan penting, yes. Tapi kalau ngeritiknya benar, saudara cinta orang itu, mestinya ngomong dong, bicara. Tapi kebanyakan ini mengkritiknya negatif, ngomongnya di belakang. Kita jelek-jelekin orang lain. Itu kalau mau dibilang mengkritik yang negatif. Sebenarnya mengkritik yang negatif sama dengan menghakimi seseorang. Dan Tuhan tidak ingin kita yang hadir di tempat ini pada pagi ini punya roh suka mengkritik dan menghakimi orang lain. Nah, pagi ini saya akan memberikan 5 tips sederhana. Bagaimana kita mengalahkan roh suka mengkritik. Apakah saudara semua siap belajar firman Tuhan hari ini? Amin. Mari kita mulai 5 hal yang sederhana ini dengan tips yang pertama, yaitu latihlah untuk melihat sisi baik dan bukan sisi buruk. Latihlah diri saudara untuk melihat sisi baik dan bukan sisi buruk. Peristiwa apapun pasti ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Pribadi sebaik apapun pasti juga ada sisi buruknya. Tapi juga banyak sisi baiknya. Nah, persoalannya adalah kalau kita suka mengkritik, kita sebenarnya sedang mengembangkan kebiasaan untuk lebih suka melihat yang buruk daripada melihat yang baik. Betul nggak saudara? Orang yang hobi ngeritik aja, menghakimi orang, itu sedang mengembangkan melihat sisi buruknya daripada melihat sisi baiknya. Dan anehnya manusia seringkali fokus kepada melihat sisi buruk. Contoh, saya pernah naik mobil dengan seorang teman di sebuah jalan perumahan yang baru dan itu jalanannya mulus, lebar, aspalannya bagus saudara. Tapi tiba-tiba teman di sebelah nyeletuk, tuh lihat ada lubangnya di samping tuh. Orang nggak ngelihat jalanan yang begitu mulus, nggak komentar itu baik, tapi tuh lihat ada lubang di situ.
Jadi memang manusia ini banyak yang terlatih melihat sisi buruk. Pernah nggak saudara ketemu seorang gadis yang cantik atau seorang pemuda yang ganteng, yang wajahnya mulus, pipinya mulus, jidatnya mulus. Kita nggak lihat mulusnya, tuh ada jerawat tuh satu katanya. Jadi kita selalu melihat sisi buruk. Kalau saudara membiasakan diri saudara untuk seperti itu, saya khawatir kita punya roh kritik yang luar biasa. Ketika kita masuk satu ruangan kayak gereja seperti ini, ada banyak hal yang baik dalam gereja ini. Tapi banyak orang begitu masuk misalnya lihat, tuh bocor, tuh bocor. Kita tidak melihat sisi baik tapi kita melihat sisi buruk. Kenapa ada banyak pasangan bermasalah, keluarga bermasalah, suami istri bermasalah, orang pacaran bermasalah. Saya menemukan bahwa banyak pasangan bermasalah karena melihat kelemahan pasangannya dibandingkan kelebihan dari pasangannya. Saya mendorong setiap saudara pulang nanti ambil kertas, bikin daftar. Dan daftar itu isinya adalah kelebihan dari pasangan saudara. Tulis. Memang suami saya gemuk tapi baik. Kalau perlu tulis apa yang membuat saudara jatuh cinta sama pasangan saudara. Karena tentunya orang menikah jatuh cinta pasti melihat ada kelebihan, betul enggak? Mungkin sudah lupa tulis kelebihan dari pasangan saya yang membuat saya jatuh cinta. Satu, kalau dia tersenyum, matahari tenggelam misalnya saudaraku. Tulis. Seringkali kita hanya melihat sisi buruk dari pasangan kita. Dan itu yang membuat banyak pasangan bermasalah, banyak keluarga bermasalah, banyak orang pacaran bermasalah. Gak ada loh orang menikah itu karena kelemahannya, gak ada. Saudara jatuh cinta dan menikah karena ada kelebihannya. Atau ada di sini yang menikah dan berkata, saya nikahi dia karena dia orang yang paling jelek, paling bau, udah gak ada yang mau. Saya jadi juru selamat deh. Saya menikah sama dia, gak ada. Orang menikah karena jatuh cinta karena ada kelebihannya. Dan saya ingin katakan bahwa orang lebih menanggapi ketika dipuji. Orang berubah ketika dipuji dibanding dengan dikritik. Apalagi kritik yang menghunjam, yang melukai. Ketika orang dipuji tiba-tiba ada perubahan. Contoh misalnya ya, saudara kan baru saja lepas dari beban berat lebaran nih. Pembantu pulang itu kan beban berat. Biasanya rumah dipel 2 kali sehari, pagi dan sore, pagi sore dipel. Pembantu pulang, banyak ibu-ibu, istri-istri yang ngepelnya itu sehari cuma sekali. Itu udah bagus. Ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Rupanya suaminya kesel. Mah jangan males dong, males makan doang. Makan tidur, ngepel dong. Saya ingin katakan kadang-kadang ketika suami marah-marah sama istrinya supaya ngepel. Kita bilang kamu tambah gemuk, gak mau ngepel sih. Belum tentu dia besok ngepel. Ketika orang dikritik kadang-kadang orang malah gak berubah. Tapi coba kita robah gayanya. Kita puji istri kita. Mah tahu gak? Aku lihat tadi ketika kamu ngepel. Momen kamu ngepel itu saat kamu paling cakep mah gitu saudara. Misalnya seperti itu. Dan ketika kamu ngepel mah, kamu keluar keringat, butiran keringat kamu itu bagaikan berlian yang mahal harganya. Misalnya seperti itu. Lebay kali, ya kadang-kadang istri senang dilebay-lebayin. Badan gede, males tidur doang. Pakai pikiran dong, istri dan anak kan butuh biaya. Suami digituin kadang-kadang lebih malas dia. Coba ketika suami lagi malas puji dia. Pah kamu tuh kelihatan keren. Ketika kamu pulang kerja, kayak capek tapi kamu keren. Kamu ganteng, besok dia kerja saudaraku. Jadi ketika orang dipuji, itu orang bereaksi positif. Dibanding orang dimaki-maki, diomelin terus. Orang gak berubah. Jadi yang pertama tips yang sederhana untuk mengalahkan roh suka kritik adalah coba dilatih melihat sisi baik. Jangan sisi buruknya. Yang kedua, tips yang kedua,
Jangan izinkan orang lain meracuni Anda. Jangan izinkan orang lain meracuni Anda. Saya gambarkan bahwa roh suka mengkritik itu kayak racun, saudara. Roh suka mengkritik itu racun yang pahit. Dan jangan biarkan racun ini menulari saudara dan meracuni saudara. Jangan saudara sering kumpul dan bergaul dengan orang yang suka mengkritik. Bukankah Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik? Saudara kalau sering kumpul sama orang yang hobinya ngomongin orang lain, kritik orang lain, kritik tetangga, ketularan ramah-ramah. Saya mendorong setiap saudara, kalau saudara pegawai, eksekutif yang kerja di kantor, saudara jangan pergi makan siang dengan orang yang suka mengkritik atasannya. Jangan pergi makan siang dengan orang yang suka ngomongin bosnya. Ngomongin perusahaan, ini perusahaan begini begitu, atasannya diomongin, dijelek-jelekin, tapi nggak pindah-pindah juga tuh orang. Bingung. Jangan kumpul dengan orang-orang yang suka menjelekkan orang lain. Kalau saudara pelayanan di gereja, jangan sering kumpul dengan orang-orang yang kalau ngopi, ngomongin pendetanya. Nggak ada motif apapun, tapi saya ingin kasih tahu, itu sesuatu yang menular. Jangan kumpul dengan orang yang hobinya ngomongin koordinator. Atau kalau saudara ikut core, jangan sering kumpul dengan teman core yang suka ngomongin core leadernya. Core leader kita cuma menang lebih lama aja di gereja, bego dia. Ada anggota core yang suka ngomongin core leadernya. Ada pelayan Tuhan yang kalau suka ngomongin pemimpinnya, saya ingin beritahu, jangan kumpul sama orang seperti itu. Kenapa? Karena itu racun yang menular. Dan saya mau beri satu rahasia penting. Kalau saudara punya teman ngobrol yang suka ngomongin orang lain, dengar baik-baik, ini rahasia penting, tapi saya pastikan benar. Kalau saudara sering ngobrol sama orang yang sering ngejelekin orang lain, saya mau pastikan bahwa orang yang sama ini sudah menjelek-jelekkan saudara juga. Setuju nggak? Waktu dia ngobrol dengan saudara, dia jelekin orang lain. Waktu dia ngomong sama orang lain, dia jelekin siapa? Ya siapa lagi lah, ya saudara lah yang dijelekin. Jadi ini sesuatu penyakit yang menular dan saya ingin beritahu pada saudara, kumpullah dengan orang yang suka ngomong positif. Bicara yang positif, yang membangun. Karena Anda akan ketularan punya perkataan yang positif. Ada satu kisah nyata tentang seorang anak muda yang baru lulus sekolah Alkitab. Anak muda ini cinta Tuhan tapi masih lugu, masih polos. Baru lulus sekolah Alkitab. Dan kemudian anak muda ini masuk di sebuah gereja. Gereja yang besar. Bukan gereja kita, ini gereja lain. Dan pendeta dari gereja ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk bikin KKR di banyak kota. Di stadion-stadion. Dan satu hari gereja ini menyelenggarakan satu KKR di kota yang lain. Dan membawa satu tim, tentunya kalau KKR besar yang datang puluhan ribu, dia bawa tim hamba-hamba Tuhan, konselor, pendoa, termasuk si anak muda yang lugu itu diajak ke kota itu. Dan KKR berjalan dengan sukses dan banyak lawatan Tuhan terjadi. Malamnya selesai acara, mereka semua nginep di hotel. Pada waktu si anak muda yang lugu ini, dia mau berjalan ke kamarnya, tiba-tiba ada dua staf hamba Tuhan yang sudah jauh lebih senior, ngajak dia, kamu masa anak muda jam segini udah tidur, ngobrol-ngobrol di kamar saya. Diajak nih anak muda lugu ini, ngobrol di kamarnya dua staf senior ini. Masuk di kamarnya, nonton TV, ada acara bola waktu itu. Entah gimana tiba-tiba pembicaraan mengarah kepada hal yang negatif. Dua staf senior ini mulai ngomongin kejelekan gembala mereka, pendeta senior mereka. Yang pimpin KKR itu. Wah kalau KKR di panggung mah hebat pendeta kita tuh ya. Tapi kelakuannya begini, mulai dijelek-jelekin. Saudara saya tanya, kalau orang baru pelayanan tiba-tiba masuk satu grup yang jauh lebih senior yang lagi ngomongin pendetanya, kaget nggak?
Kaget. Ini anak muda kaget masih lugu. Hah? Tiba-tiba Roh Kudus berbisik dalam hatinya. Keluar. Keluar. Aduh mau keluar gak enak. Dia masih junior nih, seniornya lagi ngobrol nih. Semangat. Akhirnya dapat ide, dia bilang, Kak sorry ya saya kurang enak badan, saya balik duluan. Ya mereka lagi ngobrol asik, ya udah langsung ini anak keluar. Ini ngobrol terus ini. 2 minggu setelah acara itu, ngobrolin ngejelek-jelekin pendetanya. Pendeta ini satu hari panggil 2 stafnya, dipanggil. Lalu pendeta ini berkata gini, saya sudah beberapa kali berdoa dan Tuhan menyatakan pada saya bahwa kalian berdua tidak sevisi lagi dengan gereja ini. Kalian berdua tidak sejalan lagi dengan organisasi ini. Dan hari ini saya membebas tugaskan kalian berdua dari semua jabatan dan tanggung jawab. Dan kalian bisa memilih organisasi dan gereja lain yang cocok dengan visi kalian. Dengan kata lain 2 orang diberhentiin saudara. Singkat cerita pelayanannya makin turun dan makin hancur 2 orang ini. Tapi si anak muda yang lugu ini, yang keluar dari kamar itu dan gak ikut-ikutan terlibat, dia tetap di dalam organisasi ini dan sekarang pelayanannya berkembang dan dia dipakai Tuhan sebagai pengkhotbah. Kadang-kadang bareng pendetanya ini dia khotbah dan dipakai Tuhan dengan luar biasa di banyak kota, di banyak negara. Saya ingin katakan pada saudara, kelihatannya hal yang simple. Tapi saya percaya Tuhan ingin kita tidak keracunan dengan orang-orang yang suka mengkritik. Kalau saudara ada sesuatu untuk dalam kalau saudara seorang eksekutif, sangat bagus bicara dengan bos saudara. Bicara dengan atasan saudara. Kalau perlu 4 mata, sampaikan sebuah masukan dan kritik yang membangun. Tapi pada saat Anda dengan grup-grup yang lain, di luar pengetahuan pemimpin saudara, saudara berbicara dan menjelekkan atasan saudara, saudara pada jalan yang salah dan akan membuat saudara kehilangan banyak kesempatan. Itu sebabnya saya mengatakan jangan izinkan saudara keracunan. Tetap positif dan jadilah orang yang diberkati dan terus maju dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tips yang ketiga untuk mengalahkan roh suka mengkritik adalah pikirkanlah urusan Anda sendiri. Orang yang hobi mengkritik orang lain, orang yang hobi menghakimi orang lain, saya ingin katakan ini orang suka ngurusin urusan apa? Orang lain. Nah anehnya banyak orang, saudaraku, urusannya sendiri nggak diurusin. Urusannya sendiri banyak kacau balau karena nggak diurusin, tapi sangat bergairah untuk ngurusin masalah orang lain. Saya percaya kita akan jauh lebih maju, jauh lebih diberkati oleh Tuhan ketika kita fokus menyelesaikan setiap urusan kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Tetapi seringkali kita tertarik dan tergerak berkomentar, mengkritik, mengatakan hal yang negatif tentang urusan orang lain. Kita baru saja liburan cukup panjang. Dan banyak saudara yang main Instagram, memposting liburan saudara, hati-hati. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak perlu diposting. Naik pesawat misalnya bisnis kelas, posting. Ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi sekarang ini banyak orang yang nggak suka. Saudara makin senang, makin banyak yang sebel. Komentar-komentar muncul ketika saudara lihat ini orang bulan yang lalu ke Eropa, sekarang ke Amerika, sekeluarga lagi, duit siapa tuh? Aku udah hitung kalau lihat Instagramnya, dihitung sampean. Kayaknya tahun ini dia udah 5 kali pergi ke luar negeri. Dengar saya baik-baik, jika tetangga Anda berlibur setahun 5 kali ke luar negeri, itu bukan urusan kita. Yang setuju bilang amin dong. Yes. Orang datang ke gereja pakai 3 cincin berjejer aja, ribut segereja. Karena cincin berliannya katanya mengganggu dia. Kalau dia angkat tangan semua silau.
Silau. Ada orang yang mengurusi hal-hal yang bukan urusannya. Dengar baik-baik, kalau ada orang datang ke gereja ini pakai 10 cincin, sehingga kelingking ketemu kelingking, setiap jarinya pakai cincin, itu bukan urusan kita. Tidak perlu komentar. Kalau ada orang yang pakai baju datang ke gereja ini, you can see. Kalau ada orang yang datang ke gereja ini wanita pakai baju you can see. Dan tangannya gede. Saudara nggak perlu bilang, oh nggak tahu diri dia. Tangan segede gitu. Pakai you can see. Itu bukan urusan kita. Orang mau rambutnya tinggi setinggi Lion King. Itu juga bukan urusan kita. Sering saya nguping-nguping, saya dengar, wih mobilnya baru lagi loh, wah begini loh. Orang pergi ke gereja naik mobil apa? Itu bukan urusan kita. Mau pakai limousine yang panjang kek. Kalau misalnya di atas kita taruh itu heli buat mendarat. Dan ada jemaat yang kaya diberkati Tuhan pakai heli. Silahkan, itu bukan urusan kita. Kita tidak perlu ngurusin banyak hal yang bukan urusan kita. Dan ini persoalannya. Urusan kita nggak urusin, kita urusin orang lain. Orang bawa tas Hermes. Saudara lihat, saudara tahu ini kayaknya 1M harganya. Temannya bilang ini kayaknya 1M nih. Sebelahnya bilang kalau lihat penampilan suaminya, gua nggak yakin. Ini kayaknya mangga 2 nih, mangga 2. Orang pakai tas 1 miliar itu bukan urusan kita. Kecuali ngutang sama saudara belum bayar. Amin saudara. Hidup kita jadi ribet gara-gara apa? Kita mengurus banyak hal, kita komentar banyak hal, kita menghakimi orang lain yang bukan urusan kita. Ingat, kadang-kadang komentar-komentar seperti itu datang lahir dari hati yang iri. Kita mesti cek, jangan-jangan kaca kita yang burem. Kita iri orang lain diberkati. Kita iri orang lain pergi ke luar negeri. Makanya ada quotes yang berkata, membandingkan diri kita dengan orang lain adalah pencuri sukacita yang terbesar. Anda kehilangan sukacita karena apa? Karena Anda membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya berkatnya sendiri-sendiri dan kasih karunia yang berbeda. Nggak usah ngiri orang lain. Coba kita fokus pada urusan kita, pada bisnis kita, pasti kita lebih maju, pasti kita lebih sukses, pasti kita lebih diberkati. Kita masing-masing sibuk ngurusin orang lain. Sebagai hamba Tuhan, saya senang orang lain diberkati gereja maju. Tapi saya selalu berkata, saya fokus pada panggilan Tuhan. Saya tidak perlu membandingkan diri saya dengan orang lain, berkompetisi dengan orang lain. Tiap orang punya panggilannya dan kasih karunia-Nya sendiri-sendiri. Dan Tuhan memberkati orang punya hati yang besar untuk bersuka cita karena orang lain diberkati. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini tips yang ketiga, bagaimana kita mengalahkan roh suka mengkritik dengan cara apa? Urus urusanmu sendiri. Pokoknya saling mengingetin ya. Kalau ada orang mau mulai, tuh mobilnya baru dari mana tuh? Bukan urusan lu, bilang gitu. Setuju? Mau? Begitu kita ngomongin orang lain, tuh you can see, tangannya gede, bukan urusan lu. Tuh rambutnya tinggi banget, bukan urusan lu. Urusin urusan masing-masing, dunia lebih damai. Saudara lebih diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, tips yang keempat, bagaimana kita mengalahkan roh suka mengkritik dan membuat kaca jendela kita bersih. Yang keempat adalah kata-kata buruk terhadap orang lain dapat menjadi bumerang. Kata-kata buruk, penghakiman, kritik-kritik negatif, itu bisa jadi bumerang, saudara. Saudara tahu bumerang? Bumerang adalah senjata yang melengkung begitu, yang kalau kita serang orang,
Memang ke arah orang itu, tapi kemudian bumerang kemana? Balik ke kita. Setiap kata-kata buruk, penghakiman kepada orang lain itu akan balik kepada saudara. Coba kita baca sekali lagi ayat emas kita, karena kita ayatnya ini yang kita fokuskan. Matius 7 tadi, sekali lagi kita baca. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Perhatikan, jangan kamu menghakimi supaya kamu apa? Bumerang kan? Kamu menghakimi orang, kamu ngomongin yang jelek tentang orang, kamu kritik orang lain, kamu akan mengalami itu. Kamu menghakimi, kamu dihakimi, kembali kepada saudara. Dan ayat 2-nya tadi sudah saya jelaskan, ini dahsyat. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Standar penghakiman saudara itu akan dikenakan pada saudara. Terus, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kalau mengukur orang makin sadis. Kalau kita menghakimi orang, kritik orang karena sadis. Orang goyang dikit salah, goyang dikit salah. Jalan gini sedikit kayak gak bisa mati. Ukuran yang kamu pakai itu jadi bumerang, akan diukurkan kepadamu. Kita harus berhati-hati menyadari hal ini karena semua kritikan dan penghakiman bersifat bumerang. Kalau saudara membaca perjanjian lama dalam Bilangan pasal 12, saudara, itu ngeri. Saudara, saya tidak akan baca, kita tidak perlu baca. Bagaimana Miriam, saudara perempuan Musa, itu menghakimi Musa. Mengatakan dan mengkritik dengan tajam karena Musa menikah dengan wanita yang tidak satu suku. Miriam protes, kemudian menyebarkan berita yang tidak baik. Menyebarkan berita yang tidak benar. Miriamnya sampai rasanya tidur pun susah. Tapi Musa dengan tenang dan tidur nyenyak. Dan saudara tahu itu bumerang kembali. Alkitab berkata Miriam tangannya memutih. Miriam kena kusta. Setiap kata-kata buruk, fitnah, penghakiman pada orang lain itu bumerang kembali pada kita. Kalau saya anjurkan saudara supaya kembalinya positif, ngomong yang positif. Bicara yang positif. Bicara kebenaran. Bicara membangun orang lain. Bicara supaya orang lain yang lemah dikuatkan. Yang frustrasi dibangkitkan. Perkataan yang membangun akan kembali, saudara akan dibangun. Dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Yang sudah berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini saya mendorong setiap saudara untuk berhati-hati dengan setiap kritik saudara, setiap kata-kata negatif, setiap kata-kata yang menghakimi orang lain. Karena perkataan-perkataan seperti itu akan diukurkan pada saudara. Akan dikenakan pada saudara. Dan akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Dan saya tidak ingin seorang jemaat pun tidak diberkati dan hidupnya gagal. Saya ingin setiap jemaat hidupnya diberkati Tuhan. Positif, keluargamu diberkati, bisnismu diberkati. Saudara punya pertemanan, networking yang meningkat. Kenapa? Saudara positif dan mengatakan hal yang positif tentang orang lain. Dan saudara pasti diberkati Tuhan. Karena saudara mengucapkan hal-hal yang positif. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kelima yang terakhir, saudara-saudara, bisa ditampilkan yang kelima yang terakhir. Jangan mengkritik karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan mengkritik karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tahukah saudara, ketika sebuah peristiwa terjadi, saudara langsung bilang, wah ini orang gak bener ini. Wah ini orang dasar, orang yang begini. Tapi tahukah saudara, peristiwa yang menjadi dasar dari saudara mengkritik dan menghakimi seseorang, di balik peristiwa itu ada banyak kebenaran lain yang saudara tidak tahu. Apakah saudara bisa menangkap kebenaran kelima ini? Amin. Kita kadang-kadang lihat orang masuk gereja, diam wajahnya begini. Tuh lihat tuh orang.
itu orang pasti gak diberkati. Oh langsung mengkritik gitu. Wajahnya galak, sombong lagi, gak ada ketawa-ketawanya. Saudara melihat kan di sebatas itu. Saudara tahu gak kemarin orang tuh giginya baru dioperasi 5. Sakitnya minta ampun, dia nahan minum. Kita mengkritik dan menghakimi seseorang tanpa tahu peristiwa sebelumnya. Kita mengkritik seseorang karena sebuah hal yang kita lihat di hadapan kita. Orang ngebut nyalip mobil kita, monyet lu. Wah, langsung itu orang gak tahu diri gini. Tahukah saudara, jangan-jangan yang nyetir itu lagi mules. Dan butuh segera pelepasan dan perlu dilepaskan tuh orang. Dia rumahnya udah tinggal 200 meter, dia nyalip. Nyampe rumahnya aja dia gak parkir. Di garasi taruh depan rumah, dia langsung masuk. Kenapa? Lagi mules. Ini contoh-contoh simple untuk membuka pikiran kita. Jangan gampang menghakimi seseorang karena sebuah peristiwa, karena sebuah kejadian. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seringkali penghakiman kita jadi salah. Mengapa saya menganjurkan bahwa setiap saudara jangan mengkritik seseorang karena sebuah peristiwa yang sudah lihat. Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di balik setiap peristiwa ada ceritanya masing-masing. Di balik seseorang yang kelihatan angkuh, seseorang yang kita hakimi dan kritik karena perbuatannya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu sebabnya seringkali kritikan dan penghakiman kita seringkali tidak benar. Hari ini saya menantang setiap saudara, maukah pada pagi ini kita mengalahkan roh suka mengkritik? Kalau ada sesuatu yang perlu didoakan, doakan. Kalau ada sesuatu hal yang saudara lihat salah, tapi itu bukan urusan saudara. Lebih baik kita mendoakan orang tersebut. Ucapkan yang positif, bangkitkan yang lemah, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin.